Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Firman Kimia. Oke, di sini kita akan membahas tentang pembahasan latihan soal PAT persiapan untuk materi atau untuk mata pelajaran teknik dasar pekerjaan laboratorium. Khususnya adalah untuk kompetensi keahlian kimia industri. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membaginya dalam beberapa part ya. Seperti yang pembahasan-pembahasan video-video sebelumnya, kita menyesuaikan saja. Yang penting kalian paham dan dapat mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Oke. Untuk latihan soalnya, ini saya sudah menyiapkan latihan soal PAT-nya di sini. Untuk materinya itu mencakup apa saja? Yang pertama itu tentang mempersiapkan bahan, ya preparasi sampel. Preparasi sampel itu maksudnya kita juga harus mengerti karakteristik bahannya. Kemudian nanti ada hukum dasar kimia, kemudian nanti ada konsep mol ya. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke pembuatan larutan. Nah, pembuatan larutannya di sini adalah pembuatan larutan standar. Untuk apa? Untuk titrasi, analisis titrimetri, sama yang terakhir adalah materinya adalah analisis gravimetri. Oke, kita langsung saja kita akan membahas latihan soal berikut. Nah, untuk yang pertama ini kalau kita lihat ini merupakan analisis ini ya, sifat-sifat atau karakteristik bahan kimia. Seperti kita tahu kalau ada gambar tangan, metal, kemudian ketetesan cairan, kemudian ini ada luka atau mungkin istilahnya apa ini bereaksi ya, berarti artinya cairan berbahaya atau kita sebutnya adalah cairannya bersifat korosif. Flammable itu mudah terbakar, eksplosif, iritan, toksik. Oke, bedakan ya dengan iritan. Kalau iritan itu hanya sekedar gatal, tapi kalau korosif itu gatal dan terbakar biasanya ya. Oke, kemudian yang kedua ini juga ada gambarnya, ini ada clue-nya sebenarnya. Nggak boleh kena panas, nggak boleh kena api, gesekan, benturan. Gambarnya itu ledakan. Kalau ledakan jelas jawabannya adalah eksplosif. Nah, kalau yang silang seperti ini biasanya harmful atau kadang kita nyebutnya juga iritan. Ya, iritan atau harmful itu sama ya, gambarnya adalah silang. Cuma biasanya kalau iritan itu ada tanda I-nya, cuma ini nggak ada ya, tapi jawabannya ini adalah iritan. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang ini nggak masuk ya ini. Pada nomor 4 ini kita sudah mulai masuk ke perlakuan bahan-bahan kimianya. Pada saat mereaksikan larutan asam pekat, nah ini ada kalimat asam pekat, bahannya bersifat korosif. Nah, sebaiknya dilakukan menggunakan APD yang lengkap dan dilakukan di tempat yang tepat. Ya. Nah, tempatnya apa namanya untuk mereaksikan asam-asam pekat yang sifatnya korosif? Nah, di dalam lab kita punya istilah, kita punya tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan dan mereaksikan asam-asam pekat. Namanya adalah lemari asam. Jadi lemari yang dilengkapi dengan exhaust fan yang digunakan untuk menyedot uap asam apabila dia kita mereaksikan itu kan mesti aromanya menyengat dan dia juga sangat mudah menguap dan itu sangat bahaya sekali kalau sampai terhirup ya. Exhaust fan-nya itu fungsinya untuk menyedotnya itu sehingga tidak sampai mengiritasi kita. Oke, kemudian ini juga masih masuk ke penanganannya ya. Di bawah ini alat perlindungan diri yang wajib digunakan ketika akan mengambil suatu larutan asam pekat. Oke. Kira-kira kalau mau ngambil asam pekat itu butuh apa saja? Yang jelas masker, ya, sarung tangan. Oke, nah sarung tangannya ada dua nih, plastik sama karet. Karena ini asam pekat, kita membutuhkan karet ya. Jadi karet itu biasanya memang tidak melindungi secara penuh, cuma biasanya kalau kena karet ini latex khususnya itu biasanya karetnya nanti lama-kelamaan akan rapuh. Tapi pada saat kena awal kali itu nggak ada masalah. Yang jelas untuk melindungi badan berarti ada jas lab. Harusnya ada tambahan lagi ya, ada seperti kacamata khusus. Karena kan yang iritan juga bisa mata juga kena kan gitu misalnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B nih ya. Yang paling diutamakan dulu ya. Oke, kemudian ini penanganannya. Kalau misalnya ini pertolongan pertama yang dilakukan ketika kulit terkena tumpahan larutan asam.
Kalau misalnya kita kena asam, berarti selain dicuci dengan air mengalir, juga harus ditambahkan atau dicuci dengan air yang sifatnya basah. Ya, berarti larutan yang sifatnya basah. Tapi basahnya harus basah lemah. Nggak boleh basah kuat. Jadi kalau yang ini asam, ini juga asam, ini jelas salah, wong ini asam. Oh ini semuanya asam, jelas nggak boleh. Nah NaCl netral. Nah jadi pilihan satu-satunya adalah Na2CO3. Ini merupakan garam yang sifatnya basa. Nah basanya sifatnya ya basa lemah. Jadi pH-nya itu masih rentang mendekati 7 lah ya, 7 sampai 10. Kenapa nggak boleh pakai asam kuat, Pak? Kalau pakai asam kuat yang terjadi malah bisa mengiritasi lebih lanjut dari kulitnya. Walaupun memang benar asam kuat mampu menetralkan dengan cepat si asamnya, namun yang terjadi pada kulitnya bagaimana? Kulitnya juga ikut iritasi karena sifatnya basa kuat juga mampu mengiritasi ya. Kemudian pertolongan pertama yang dilakukan bila terkena basa. Nah ini sebaliknya. Kalau asam berarti pakainya basa, kalau basa berarti harus pakai yang asam lemah. Asam yang sifatnya lemah. Siapakah dia? Oh ini asam kuat. Berarti tidak boleh. Ini tadi netral, enggak ngaruh. Ini tadi basa, berarti jangan. Nah berarti jawabannya yang ini. Kenapa? Oh ini tuh asam cuka. Asam cuka itu salah satu yang lemah ya ini ya, lemah. Dan dia kadarnya juga 1%, jadi sangat kecil. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengurangi iritasi dari basanya itu tersendiri. Karena kalau kita ketumpahan basa juga dapat mengiritasi, rasanya gatal. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan lagi nomor 8. Proses pembuatan larutan yang berasal dari padatan terlebih dahulu dengan menimbang bahan padatannya. Nah, untuk menimbang, wadah yang bisa digunakan yang paling tepat adalah mana? Sebenarnya kalau untuk keperluan analitik, ya kalau analitik kita butuh botol timbang. Botol timbang jelas. Kalau untuk padatan ya. Atau kalau misalnya nggak keperluan analitik, ini kalau di sini nggak ada botol timbang ya berarti kemungkinan besar yang bisa paling cocok digunakan ya kaca arloji biasanya ya untuk jumlah-jumlah kecil. Tapi kalau untuk jumlah banyak biasanya kita langsung aja menggunakan beker kecil ya langsung boleh. Tapi kalau gelas ukur Erlenmeyer labu takar jelas enggak ya ini bukan. Nanti ada manfaatnya satu-satu. Beker itu untuk wadah, arloji itu untuk nimbang. Gelas ukur ya berarti untuk ukur volume. Erlenmeyer itu untuk mencampur. Nah labu takar ini buat larutan ini. Bikin larutan ya. Nah contohnya ini alat yang digunakan untuk membuat larutan. Nah jelas ini labu takar ya spesifikasinya. Ini harus tahu ya. Oke, nomor 10, proses pengenceran yang tepat pada pembuatan larutan yang berasal dari larutan pekat adalah oke. Kita harus tahu ya, kalau bahannya padat, itu tinggal dimasukkan ke dalam sedikit air nih ya. Ya, ini sedikit air. Dia larut dulu. Setelah sudah larut, baru kemudian dimasukkan ke labu takar, terus gojok, terus di-add lagi ya. Add air lagi sampai tanda batas. Tapi kalau larutan pekat nggak bisa, wong dia bentuknya adalah sudah cairan gitu ya. Oh kalau cairan pekat itu ternyata masukkan asam pekatnya dalam beker gelas ini salah. Masukkan asam pekatnya dalam Erlenmeyer ini juga salah. Masukkan langsung ke labu takarnya ini juga salah. Apa yang harus dilakukan? Nah, masukkan sedikit aquades dalam labu takar, ini betul. Kemudian masukkan asam pekatnya ke labu takar, ini betul. Baru ditambahkan aquades. Ini ada tujuannya. Kalau asam pekat dimasukkan terlebih dahulu ke dalam beker dan kemudian ditambahkan air, maka sifatnya sangat eksotermis. Bahkan dia bisa memercik. Nah, memerciknya itu sangat berbahaya sekali karena dia asam pekat.
Sehingga solusinya bagaimana? Sebelum ditambahkan asam pekat dimasukkan ke dalam labu takar, kita masukkan sedikit aquades dulu. Fungsinya adalah menetralkan sedikit ya. Jadi kalau misalkan ketambahan asam, maka sifat eksotermisnya itu bisa diredam sama aquades yang ada di dalam labu takarnya itu. Karena nanti sifatnya eksotermis, labu takarnya jadi panas itu kalau kalian lihat ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi nomor 11. Alat-alat utama yang digunakan untuk membuat larutan dari larutan induk pekat. Oh, berarti ini pertanyaan sama ini. Butuhnya apa saja sih kalau kita mau mengambil larutan pekat, asam pekat ini ya? Yang pertama untuk ngambilnya berarti kita butuh yang namanya gelas ukur boleh. Gelas ukur. Atau yang paling tepat biasanya kadang kalau ini bisa pakai pipet ukur juga boleh ya, pipet ukur. Gelas ukur atau pipet ukur boleh untuk ngambilnya. Kemudian setelah itu kita butuh kita acar loji butuh enggak? Enggak butuh. Acar loji glass beaker butuh enggak? Erlenmeyer butuh enggak? Enggak butuh. Kita butuh labu takar. Ya glass beaker aja buat nambah aquadesnya ya. Berarti jawabannya adalah yang ini, gelas ukur, beaker, labu takar ya. Sama pipet terusnya pipet. Oke, labu takar jelas, labu takar. Ini yang utama ya. Terus buat nambahinnya berarti ya aquades lah, pipet gitu ya. Boleh pakai glass beaker boleh buat pipetnya aja. Buat apa nambahi kekurangan aquadesnya. Oke, sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Oke, ini misalnya ada gelas ukur nih. Gelas ukur gambarnya sebagai berikut. Kita kalau baca itu gimana? Kalau gelas ukur kita cek angka kecil ke besar ya. Kecilnya dari bawah ini 20. Ini lihat setiap garisnya berarti nilainya berapa ini? Kalau dari 20 sampai ini berarti ini nilainya adalah 0,2. Berarti sini 20,2, 20,4, 20, oh salah ya, 20,4 ini berapa? 20,4, 20,6, 20,8, ini 21. Berarti kalau di sini berapa ya? 21,2. Oh ini 21,2 mili. Kita harus cek dari situ ya. Kita harus lihat kenaikannya berapa. Pak kalau sini ada 10 baris Pak, ya udah berarti nilai 11. 20,1, 20,2 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kayaknya di bawah juga masih ada nih. Nah, ini membaca data ya hasil pengukuran di sini menggunakan buret ini. Kalau buret itu berarti angka kecilnya dari atas ke bawah karena yang ditanya adalah berapa sih volume yang digunakan. Nah, ini volume hasil titrasi yang tepat adalah bacanya dari atas. Kita cek garisnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti satu garis nilainya 1. Berarti ini 34,1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini berarti adalah 34,6. Ingat ya, cekungannya yang dilihat. Ini namanya adalah meniskus. Jawabannya adalah yang C. Oke, itu untuk pembahasan tentang preparasi sampel dan pembacaan alat ukur ya, yang tepat ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu nomor 13 selanjutnya. Ini adalah tentang konsep mol. Oke, kita hitungan kimia, tapi di sini fokusnya adalah tentang konsep mol. Konsep mol yang perlu dipahami di sini apa? Ya, kita harus cek ya. Kita kan nanti bisa konversi mol sama dengan massa per mr. Nah ini atau pakai volumenya dalam kondisi STP ya, ini volume STP dibagi 22,4. Kayaknya cuma ini yang diminta sama nantinya adalah molaritas ya. Oke, sekarang kita coba nomor 13. 40 gram CaCO3 mR 100. Nah, yang ditanya molnya berapa? Ya udah masukin aja. Oh, mol sama dengan 40 dibagi 100. Ya, coret-coret ini 5 ini berarti 2/5. 2/5 itu berapa? 0,4 ya. 0,4 mol.
Oke, jawabannya ini. Lanjut nomor 4. Oke, ini mol, diketahuinya mol ini ya. Yang ditanya adalah volume. Berarti ini mol sama dengan volume STP dibagi 22,4. Berarti kalau yang ditanya volume STP sama dengan mol dikalikan 22,4. Molnya berapa? Oh, molnya 2 dikalikan 22,4 ya sama dengan 4,8 liter. Oke, sangat mudah sekali. Oke, sekarang naik tingkat lagi. Bagaimana kalau dari massa, ini massa ya. Dari massa disuruh nyari volume. Nah, kalau dari massa ke volume berarti kan titik temunya adalah mol. Oh, berarti dari massa kita cari molnya dulu. Mol sama dengan massa dibagi mr. Massanya 8, mr-nya 16, berarti 0,5 mol. Nah, untuk mencari volume, cara yang sama ya, volume STP sama dengan mol dikalikan 22,4. Molnya 0,5 dikali ke 22,4 sama dengan 11,2 liter. Nah, hanya seperti itu. Oke, jadi hubungan dua rumus yang tadi sudah saya sebutkan ya. Oke, ini juga balik lagi sama ya. Ini dari massa suruh nyari mol berarti sama. Ini mol sama dengan massa dibagi mr. 4 dibagi 40 sama dengan 0,1. Nah, ini juga sama, dari mol yang dicari adalah volume. Sama ya seperti di atas ya caranya ya ini ya. Mol jadi volume berarti ini sama. Ini massa ke volume juga ini sama. Oke, kita skip aja yang sama ya. Sekarang kita lihat yang nomor 19. Nah, nomor 19 ini reaksi kimia. Reaksi kimia itu berarti harus sudah setara. Ya. Selain jumlahnya setara, selain reaksinya sudah betul, dia juga harus setara. Contoh, C-nya 1, C-nya 1, hanya 4, hanya 4. O-nya di sini itu ada 2, ini ada 2, berarti O-nya ada 4. Sementara sini O-nya cuma ada 1, cuma ada 2 tok. Berarti ini salah, nggak setara. C-nya 2, C-nya 2, hanya 4, hanya 4. Ini juga sama, O-nya juga belum setara, berarti salah. Mg, Mg, hanya 2, hanya 2. Cl-nya 2, Cl-nya 2. Oh, ini betul, maka jawabannya adalah yang C. Oke, jadi cari reaksi kimia yang sudah setara. Nomor 20 juga sama. Kita ada kalimatnya ini, natrium hidroksida direaksikan dengan asam sulfat. Berarti NaOH, ini NaOH dengan H2SO4. Ini kebetulan sudah sama semua. Tapi mana yang reaksinya sudah setara? NaOH kalau ditambah dengan H2SO4 hasilnya adalah Na2SO4 plus H2O. Cuma jumlahnya mana yang sudah setara? Na-nya 2, Na-nya 2, S-nya 1, S-nya 1. O-nya ini 2, ini sama 4 berarti 6. Sini 4, ini sama 2, 6. Oh, berarti hanya ini berapa? Hanya 2 sama 2, 4. Oh, berarti ini sudah setara. Jadi tinggal menyamakan aja reaksinya, sudah setara apa belum gitu ya. Kalau setara ya aman kan gitu. Oke, kemudian nomor 21, ini satu lagi nih ya, sebelum nanti kita berlanjut ke titrasinya ya. Nanti titrasi kita akan bahas lagi di video yang kedua. Oke, kita lihat sebanyak 2 liter gas metana C4 dibakar sempurna dengan oksigen hingga hasilnya adalah sebagai berikut ya. Reaksinya sudah setara, volume yang dibentuk. Oke. Kalau di sini reaksi gas semua ini kan volume ya. Oke, kita bisa menggunakan perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul. Oke,
Jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul sama dengan perbandingan koefisien siennya. Nah, jadi kita volume tinggal pakai sama koefisien. Ini menurut hukum Avogadro sama hukum Gay-Lussac. Caranya gimana? Reaksinya kita tuliskan dulu. Kemudian pastikan reaksinya sudah setara. Kalau sudah setara, kita menentukan koefisiennya ini. Koefisiennya itu sudah setara. Oh, ini berarti koefisiennya 1. Ini 1 ya. Ini 2, ini 1, ini 2. Berarti 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ini koefisien. Perbandingan koefisien ini sama dengan perbandingan volume. Jadi kalau sini saya isi 2 liter, 2 liter, ini 2 kalinya ini 2. Ini caranya dibagi 1 terus dikali ke yang mau dicari. 2 bagi 1 2 kali 2 4. Oh, berarti oksigennya 4 liter. Oh, berarti karbon dioksidanya 2 liter. Oh, berarti H2O-nya berapa liter? 2 bagi 1 2 kali 2 sama dengan 4 liter. Berapa volume uap air yang dihasilkan? Oh, 4 liter. Oke, gitu ya. Ini kalau perbandingannya seperti ini. Jadi kita ngikuti. Cara mudahnya gitu, dibagi dengan koefisiennya. Ini kan posisinya dari sini. Dibagi koefisiennya kali koefisien yang mau dicari. Jadi kalau misal saya punya begini, Pak. A2B ini 3A, ini hasilnya adalah A3B2 misalnya gini. Kalau misal di sini saya punya 6, berarti sini berapa liter? Di sini berapa liter? Caranya mudah sekali. Caranya gimana? Perbandingannya berapa? 3 banding 2 banding 1 ini ya. Ini dibagi ini, 6 bagi 3 2. Terus dikali ke yang mau dicari. 2 kali 2 4. Oh, di sini 4 liter. 2 dikalikan 1 berapa? 2. Oh, berarti 2 liter. Jadi caranya seperti itu ya. Perbandingan volume. Ini merujuk pada hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume tetap. Oke, begitu penjelasan untuk dari soal nomor 1 sampai nomor 2 berkaitan dengan tadi apa aja berarti preparasi sampel, karakteristik bahan sampai ke perhitungan dasar konsep mol ya sama hukum dasar sedikit ya. Oke, untuk soal selanjutnya nanti kita bahas di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.